Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu dari kalian bisa pimpin doa seperti biasa. Silakan. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk, hadir semua ya. Oke, saya absen dulu. Nanti yang saya panggil, tolong angkat tangannya yang tinggi sama bilang hadir gitu ya. Oke. Adiasta, Ajeng, Almas, Anugrah, Aryani, Aura, Bima, Cerila, Dara, Dida, Fahmi, Febi. Febi, hadir nggak hari ini? Oh, ada suratnya ya ini ya? Oke. Email, Keisha, Muhammad Amri, ya, Muhammad Helmi, Naryama, Nawi, Alista, Sabila Mif, oke, Sylvia, Vika, Wildan, Winda, Yustiana. Ada yang belum saya panggil? Sudah kepanggil semua ya? Oke, terima kasih. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu berpikir komputasional. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan informatika dan bidang-bidang yang meliputi keilmuan informatika. Nah, bab selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu berpikir komputasional. Kira-kira kalian kalau membaca kalimat berpikir komputasional, apa kira-kira yang kalian pikirkan? Ada yang tahu? Belum? Ada yang menjawab berpikir seperti komputer. Hampir sama tapi masih jauh ya. Maaf. Jadi, nanti kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Intinya berpikir komputasional nanti ada 4 metode yang kita pelajari. Sebenarnya 4 metode yang mau kita pelajari ini itu sudah kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Di sini kalian semua pada berpikir kan? Masa enggak berpikir semua? Dari rumah ke sini berpikir kan? Enggak mungkin kalian enggak berpikir, ya kan? Nah, kalian pasti berpikir. Tapi di berpikir komputasional nanti ada hal yang baru. Ya. Salah satunya yaitu memahami konsep fungsi. Tahu fungsi? Kira-kira fungsi itu biasanya ada di matematika ya. Kalian sudah belajar fungsi belum di matematika? Belum. Oke, belum. Fungsi di sini dijelaskan untuk menyelesaikan permasalahan ya.
terkait fungsi itu sendiri. Nah, kita pelajari selanjutnya ya. Di sini saya juga mau bertanya, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh implementasi konsep pengenalan pola, algoritma, dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang paham tentang pertanyaan ini? Belum ya? Nah, ini adalah pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mempelajari materi berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional kita nanti dihadapkan dengan konsep-konsep pengenalan pola, algoritma. Tapi sebelum masuk ke pengenalan pola, kita belajar dekomposisi. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Yang pertama yang saya sebutkan tadi apa? Dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, baru keempat ke algoritma ya. Nah, jadi berpikir komputasional ini nanti kita belajar fungsi, himpunan, algoritma, struktur. Nah, di dalam himpunan ada himpunan itu sendiri sama sistem bilangan. Sistem bilangan ini seperti halnya desimal, bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal yang sudah kalian pelajari kalau nggak salah di mata pelajaran informatika di kelas 7 kemarin. Ya. Biner itu kalau nggak salah 1010, ya kan? Nah, itu. Namun kita di sini akan membahas berpikir komputasionalnya itu sendiri. Berpikir komputasional tadi ada 4. Satu apa? Kedua, ketiga, abstraksi, dan keempat, algoritma. Ya. Jadi, apa itu? Dekomposisi itu memecah masalah. Di sini saya tuliskan memecah masalah. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah baru, misalnya nih, kalian pernah beli tas sing ada resletingnya. Misalnya nih, kalian dapat masalah baru, resletingnya macet, ya kan? Nah, kalian pasti akan berpikir kan, loh kok resletingnya macet? Biar nggak macet gimana? Posisi sudah dibeli di rumah, ya kan? Pasti kalian akan berusaha untuk melancarkan resletingnya biar nggak macet, iya kan? Itu namanya proses berpikir, ya. Ketika kalian mendapatkan masalah, kalian pasti ingin memecahkan sebuah masalah. Kalian masuk ke tahap dekomposisi. Lalu bagaimana caranya? Apa saja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut? Itu kalian masuk ke pengenalan pola. Ketika sudah dapat toolsnya, alatnya, kalian berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Melancarkan resletingnya itu tadi dengan alat, itu masuk ke abstraksi, ya. Baru setelah selesai, kalian akan paham algoritma yang sudah kalian lakukan, yaitu langkah-langkah dari awal sampai selesainya permasalahan tersebut berhasil, ya. Jadi pertama kalian akan belajar, bagaimana ya agar resletingnya itu biar lancar. Kalian belajar mengenali pola, belajar alat-alatnya yang dibutuhkan apa, baru masuk ke abstraksi, mengerjakan. Setelah mengerjakan, kalian akan paham langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu apa. Itu masuk ke algoritma. Kalau di komputer, menurut kalian, bagaimana cara komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Itu menggunakan yang namanya pertama tadi, fungsi. Fungsi dapat diartikan perintah yang berlaku pada sebuah kondisi tertentu ya di sini. Nah, kalau di matematika seperti ini, fx sama dengan 2x. Nah, itu akan kalian pelajari di jenjang berikutnya. Ini hanya contoh dalam ilmu matematika seperti ini. Lalu, untuk contoh kehidupan sehari-hari, saya contohkan seperti ini. Mesin cuci, alarm, kegiatan membeli, atau kegiatan menjual. Nah, maksudnya Pak,
Ada yang tahu maksudnya? Ini saya contohkan fungsi, mesin cuci saya contohkan untuk fungsi, tahu? Belum ya? Jadi maksudnya mesin cuci itu contoh dari fungsi. Fungsi untuk apa? Untuk masalah kalau mesin cuci itu dibuat untuk apa? Iya, untuk mencuci pakaian kotor, ya kan? Masa iya untuk mencuci pakaian bersih? Kan nggak mungkin. Ya, mesin cuci untuk mencuci pakaian kotor. Kalau alarm, kira-kira untuk apa? Ya, mengingatkan atau pengingat waktu ya, untuk mengingatkan kita pada sebuah waktu yang akan kita kerjakan. Kegiatan jual beli, membeli dan menjual itu fungsinya untuk kalau membeli fungsinya untuk mendapatkan uang dengan menukar barang. Ya kan? Salah, kebalik. Untuk mendapatkan barang dengan menukar uang itu namanya membeli. Kalau menjual berarti berarti apa? Menukar barang menjadi uang. Ya, itu namanya menjual ya. Jadi ini contoh fungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita berpikir sederhana dulu. Di sini saya contohkan 3 simbol. Maaf. 3 simbol. Segitiga itu simbol untuk berjalan. Simbol kedua itu namanya simbol apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Yang jelas bukan layang-layang. Bentuk apa? Ya, jangan wajib pakai bahasa Indonesia yang baik, yaitu belah. Ya, salah nggak? Benar nggak? Ya, belah ketupat. Yang paling bawah adalah lingkaran. Segitiga untuk berjalan, belah ketupat untuk berputar, lingkaran untuk menari. Nah, di sebelah kanan itu ada kombinasi berjalan, menari, berputar. Menari, berputar, berjalan, berputar, berputar, menari. Sekarang saya ingin kalian menyusun, kalau berjalan itu segitiga, menarinya itu lingkaran, berputarnya itu belah ketupat. Nah, saya ingin kalian coba menyusun simbol sesuai perintah yang ada di sebelah kanan. Oke. Kita buat kelompok kecil, ya. Oke. Kelompoknya kecil, per baris ini aja ya. Oke. Oke, nanti tolong tulis nama anggota, lalu jawaban, gitu ya. Yang pertama, berjalan, menari, berputar. Oke, sekarang keluarkan selembar kertas. Satu kelompok satu aja, ya. Satu kelompok satu aja, sudah? Oke, sudah. Nah, tulis nama anggotanya. 1 siapa, 2 siapa, sampai selesai. Sampai ketulis semua ya. Oke. Sekarang kalau sudah ditulis, jawab. Ya, jawab. Berjalan, menari, berputar. Itu simbolnya apa? Menari, berputar, berjalan, berputar, berputar, menari, simbolnya apa? Gitu ya. Paham? Oke. Tolong dikerjakan. Oke. Jadi langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab aja. Misalnya yang pertama, berjalan itu seperti ini, menari ini, berputar ini. Yang berikutnya apa itu? Menari, berputar, berjalan gitu ya. Simbolnya aja langsung ya. Simbolnya aja langsung. Simbolnya aja langsung. Itu yang kedua, menari, berputar, berjalan, bawahnya ditulis. Simbolnya aja langsung. Yuk. Simbolnya aja langsung, misalnya berjalan, apa
menari apa, berputar apa, digambar simbolnya ya. Ayo digambar. Nanti kalau sudah baris berikutnya digambar. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, saya lihat semua cepat ya mengerjakannya. Yuk, kerjakan sekali. Ya, benar. Yuk, lanjut. Oke, sudah. Yang bawah, berputar, berputar, menari. Berputar, berputar, menari. Sudah? Yang pertama, berjalan menari sudah ditulis? Oke. Oke. Terima kasih. Coba salah satu dari kalian, perwakilan dari kelompok aja, menyebutkan simbol yang ditunjukkan yang baris pertama, yaitu berjalan, menari, berputar. Coba ya, siapa? Ada yang mau? Oke, saya tunjuk ya. Coba dari yang depan sini. Dibaca aja bentuknya. Untuk yang berjalan bentuknya ini, untuk yang menari bentuknya ini, yang berputar ini. Coba satu aja. Berdiri ya. Berdiri. Berdiri. Berdiri aja. Enggak apa-apa. Ayo berdiri. Nah. Untuk yang berjalan. Ya. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Jadi, jawabannya kurang lebih seperti ini. Ya. Kira-kira benar nggak? Oke. Kalau ini kira-kira apa? Menari, berjalan, berputar. Nah, berarti kalian sudah paham ya. Kalau sekarang agak next level dikit ya. Nah, kalau ini perubahan simbol. Jika kamu ingin mencetak kue berbentuk love atau hati, adonan bentuk apa yang kamu masukkan dan pintu manakah yang kamu ambil? Kira-kira yang mana? Jawabannya bisa adonan berbentuk lingkaran dimasukkan ke pintu C. C-nya itu kan ada lubangnya, bisa juga ke pintu B. Jadi, misalnya kalian lihat, untuk yang pintu B itu kan lingkaran, dirubah ke lingkaran, lalu lanjut ke lingkaran berbentuk hati, ya kan? Langsung ke luar, ditunjukkan ke simbol K. Ya. Oke, sampai sini paham? Oke, baik. Baik, karena ini sudah akhir dari pelajaran kita hari ini, refleksi untuk hari ini adalah pembelajaran hari ini membantu kita memahami cara berpikir logis. Jadi berpikir komputasional itu mengajarkan kita agar logis ya. Kalau kayak tadi, adonan kue, agar dirubah ke bentuk hati, itu kan harus ke tahapan-tahapan yang benar. Kalau tidak benar, dia tidak akan berbentuk hati atau love, ya kan? Nah, berikutnya kita belajar memecahkan masalah menjadi bagian kecil, mengenali pola abstraksi, menyusun langkah-langkah teratur. Yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan berpikir komputasional, tugas dapat diselesaikan lebih mudah dan efisien dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelajaran informatika, matematika, dan lain sebagainya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan berikutnya, maksud saya, kita akan belajar tentang etika kecerdasan buatan, ya. Tahu kan kecerdasan buatan? Nah, kita akan mempelajari etika dalam penggunaan kecerdasan buatan, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Baik. Kalau gitu, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.